Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hans Saryo. Duh, gue bisa ngejel lagi, kok jadi bego ya. Saya ulangi, nama saya adalah Hans Saryo. Hansaryo. Hans Saryo. Dan malam ini, tolong izinkan saya untuk berbicara kepada teman-teman terkait pengalaman yang saya rasakan dan pertanyaan yang telah saya tanya berkali-kali di Indomaret saat minum Golda dan merokok. Bak halnya yang dilakukan oleh orang-orang berumur saya di mana kita sedang memikirkan apa jalan ke depan dalam kehidupan ini ya, apa yang jalan paling tepat untuk saya tanggapi, untuk saya hadapi. Karena itu dia bedanya teman-teman, umur 15 sama 25. Itu adalah agensi bahasanya. Bukan creative agency bro, tapi bahasanya kayak agensi itu adalah kemampuan lu buat memilih jalur hidup lu sendiri gitu. Karena beda paling utama waktu lu umur 15 sama waktu lu umur 25 tuh adalah waktu lu umur 15 lu mikir kayak, oh dunia ini linear. Setelah gue lulus SD, gue masuk SMP. Setelah gue masuk lulus SMP, gue masuk SMA. Setelah gue masuk SMA, kalau misalnya orang tua gue alhamdulillah atau enggak, atau apabila gue mencari beasiswa dan alhamdulillah gue mendapatkan beasiswa tersebut, gue masuk universitas. Dan setelah gue masuk universitas, gue akan kerja dan gue akan sukses dan gue akan punya istri dan anak yang baik. Nggak gitu bro, aslinya mah nggak gitu. Tapi mungkin kalau secara sistem memang ekspektasi orang-orang kayak gitu ya, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi ada pengecualian tentunya SD, SMP, SMK, jadi pengusaha. Itu lebih keren lagi itu karakter utama tuh hidupnya tuh. Kalau misalnya dari SMK misalnya langsung jadi pengusaha, itu gua acungin jempol buat teman-teman semua yang seperti itu. Kalian adalah karakter utama dan saya akan patut untuk mempelajari dari teman-teman semua. Sangatlah patut untuk saya mempelajari dari teman-teman semua. Tapi intinya itu teman-teman, hidup tuh gak linear. Ada yang mungkin menjauh dia dari ekspektasi di mana kita masuk kuliah dan kerja. Ada yang mungkin selama dalam perjalanan mencari pendidikannya, dia terkena musibah. Ada yang mungkin selama berjalan kehidupannya, dia menemukan cinta dan dia mengorbankan segalanya demi cinta ini. Yang kalau kata orang-orang zaman, bukan kata orang-orang zaman sekarang, tapi orang-orang zaman dulu, zaman sekarang yang orang-orang yang memiliki ekspektasi linear bilang tolol. Tapi enggak teman-teman. Karena hidup nggak linear itu nggak tolol. Kenapa nggak tolol? Karena keputusannya di Anda sendiri. Dan yang saya harapkan tapi dari keputusan tersebut, Anda telah memikirkannya matang-matang. Karena apa bedanya umur 25 dan 15? Tanggung jawab. Eta, bener. Tanggung jawab itu yang paling membedakan sebetulnya. Yang dulu-dulu kita bisa ngerasain kebebasan ya. Kita nggak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga kita. Kita nggak punya kewajiban untuk bangun pagi, siapin makanan untuk anak-anak kita, dan lain-lain hal. Gue ngomong gini kayak gue udah punya keluarga, tapi enggak, gue juga masih single. Cuman gue dalam tahapan dimana gue harus mempersiapkan diri gue terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi teman-teman, jadi gue ngomong sampai mana ya? Gue lupa lagi. Oh iya ingat. Tapi teman-teman, kebebasan yang kita miliki waktu umur 15 tahun itu memupukkan diri kita. Itu memupukkan personality kita tentunya. Nah, itu personality bahasanya bahasa Indonesia sifat lah ya. Memupuk, mengakarkan sifat kita. Di mana sifat itu akan berguna untuk menentukan arah hidup kita ke depannya. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita cara mengolah perasaan, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah, dan memutuskan apa jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi itu bedanya kita umur 15 sama 25 itu. Ada tanggung jawab dan diri akar kita di umur 15 itu menentukan bagaimana kita menentukan sikap kita ke depannya. Gue banyak menggunakan bahasa menentukan ya. Emang mungkin tata bahasa gue agak terbatas ya teman-teman ya. Tapi intinya gitu sih. Tapi saya itu juga beda paling utama saat Anda berumur 15 dan 25 adalah eh, kapasitas juga. Kapasitas Anda buat menerima masalah, kapasitas Anda buat memikirkan jalan yang terbaik untuk kedepannya. Kenapa? Lu umur 15 nggak tahu referensi apa-apa. Misalnya lu udah bisa putusin sama cewek lu, anjing rasanya sakit banget bro. Waktu lu umur 25, anjing ini cewek nggak ada yang mau sama gue. Beda gitu intinya mah ya. Beda kapasitas dalam penerimaan masalah beda. Ketika selama 10 tahun lu menghadapi kehidupan tersebut,
lo jadi terbiasa, jadi sangat terbiasa dengan bagaimana cara menerima masalah. Jadi itu sih bedanya umur 15 sama 25 ya. Ada beberapa orang yang mungkin dia dewasa duluan karena hidupnya nggak linear. Hidupnya penuh dengan masalah dan masalah itu yang memupukkan kita. Gue sangat percaya dengan pendapat itu. Masalah itu yang memupukkan kita dan gue sangat suka dengan kata memupukkan karena gue mau ngejok tapi nggak jadi deh. Gue mau bilang gue agen pupuk Indonesia tapi ya nggak usah lah itu kurang lucu ya. Iya. Nah, apa gue ngomong diri sendiri ya. Nah ini alasan kenapa gue ngomong diri gue sendiri teman-teman. Gue ingin mengolah pemikiran dan tata bahasa gue tersendiri sih. Jadi begitu. Gue pengen bikin judul dari video ini adalah apa bedanya kita saat umur 15, bukan kita sih, gue utamanya ya sebagai studi kasusnya ya. Apa bedanya gue waktu umur 15 dan bedanya gue sekarang umur 25. Akarnya sama, cuman kapasitas sama kemampuannya beda. Gue di umur alhamdulillah ini jujur sangat bersyukur banget masih bisa menghirup napas, masih bisa berbincang, masih bisa berdoa, masih bisa berhadapan dengan manusia-manusia yang unik. Baik umur 25 dan tinggal di Jakarta dan kerja di Jakarta itu unik banget nih. Karena orang-orang di sini katanya arogan ya, apa enggak? Itu emang kenyataan orang-orang sini tuh. Ya kehidupan mereka itu ekspres, cepat, banyak dan penuh dengan agenda. Dan sebagai orang yang punya agensi, agenda tentu akan banyak untuk mewujudkan hajat yang dia inginkan. Seperti itu. Dan ya, kenapa alasan gue pakai topeng ini juga karena gue ingin mengekspresikan diri gue lebih jauh sih teman-teman. Ya, gitu sih kayaknya ya. Ya sekian dari saya, terima kasih.